selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan kalau hari ini kita semua masih boleh sehat, masih boleh kuat, sehingga kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mau beribadah, Kak Cika mau mengajak adik-adik untuk bersikap ibadah yang baik. Karena sikap ibadah yang baik bukan hanya di gereja, tapi harus ditunjukkan di rumah juga adik-adik ya. Kasih posisi duduk yang baik, pakai pakaian yang rapi, dan jangan lupa siapkan Alkitab adik-adik. Oke? Kalau semuanya sudah rapi, semuanya sudah siap, yuk Kak Cika mau mengajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau katakan datanglah dan bertahta. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, yuk mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh bertemu kembali, kami boleh berkumpul kembali di dalam ibadah sekolah minggu lewat
YouTube ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan, sehingga Tuhan ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Kami juga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, serta kami boleh belajar tentang firman Tuhan dengan baik. Biarlah Tuhan juga boleh hadir Tuhan di tengah ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga nanti pada akhirnya Bapa, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Tentunya ibadah kami ini boleh untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebelumnya kami mohon ampun Tuhan untuk pelanggaran dosa yang telah kami perbuat. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah kami boleh dilayakan ya Tuhan, boleh semakin dilayakan ya Tuhan, untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu Oke, adik-adik, tiba saatnya kita mau mengingat kembali 10 perintah Allah, yang hari ini kita akan menyebutkan perintah Allah yang ke-7 juga yang ke-8, adik-adik. Perintah Allah yang ke-7 adalah jangan berzina, adik-adik, dan yang ke-8 adalah jangan mencuri.
curi. Nah, apa yang kita sebutin tadi bukan hanya sekedar kita ucapkan, tapi boleh kita lakukan. Oke, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau kasih persembahan adik-adik. Untuk adik-adik yang mau kasih persembahan, adik-adik boleh transfer ke rekening yang ada di bawah ini, atau adik-adik bisa simpan dulu persembahannya, adik-adik kumpulkan lalu adik-adik kasih ke guru sekolah minggu yang terdekat dari rumah adik-adik. Oke adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan beri yang terbaik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan dan kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat pujian dan persembahan kita. Jangan lupa adik-adik, persembahannya adik-adik bisa transfer ke rekening yang dituju. Nah, untuk meresponi persembahan pada kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kami mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Tuhan, berkatilah persembahan ini ya Bapa. Biarlah persembahan yang boleh kami persembahkan di hadapan-Mu ya Tuhan, boleh berguna ya Tuhan untuk di dalam pelayanan sekolah minggu kami, dan juga boleh berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan saja ya Bapa. Tuhan boleh memberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan, maupun yang belum sempat memberi ya Bapa. Engkau terus Tuhan boleh memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Adik-adik boleh mengucapkan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah sengsara pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan dari guru kelas kita masing-masing. Adik-adik, siapkan hati dan pikiran adik-adik, siapkan juga Alkitab dan alat tulisnya. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyebut firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita sama-sama mau memuji nama Tuhan kembali. Kita mau katakan, firman Tuhan ku dengar. Hai adik-adik semua, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang baik-baik semua ya. Kalau ada adik-adik yang sedang sakit, kita sama-sama berdoa bahwa Tuhan Yesus pasti akan sembuhkan adik-adik semuanya. Oke adik-adik, pada minggu ini ketemu lagi sama Kak Manda. Jadi adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita duduk yang rapi. Coba kakak lihat udah rapi belum duduknya? Duduk yang rapi, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa kami yang maha pengasih dan penyayang, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah menyertai, memelihara dan melindungi kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa di surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kakak mau kenalin temen kakak nih. Kakak punya temen namanya Bubu. Nah adik-adik, kakak ada satu cerita nih tentang si Bubu ini. Jadi pada satu hari adik-adik, Bubu ini sebenarnya anaknya baik ya kan adik-adik. Tapi ada satu hari Bubu itu sedang pengen main bersama-sama dengan teman-temannya Bubu. Nah saat Bubu ingin pergi bermain dengan teman-temannya Bubu, mamanya Bubu bilang sama Bubu, "Bubu, ini ada duit ya, mama kasih buat Bubu kalau Bubu mau beli makanan. Tapi jangan beli es krim dan jangan beli ciki. Karena kalau kamu beli itu nanti kamu bisa batuk." Nah akhirnya Bubu bilang, "Oke mah," ya kan. Akhirnya Bubu pergi bersama dengan temannya. Mamanya Bubu baik ya, takut Bubunya lapar, makanya dikasih uang jajan biar Bubu bisa beli makanan. Tapi nggak boleh beli es krim dan nggak boleh beli ciki. Nah pada saat Bubu di luar bermain bersama teman-temannya haus nih. Terus akhirnya ngajak Bubu untuk jajan. "Bu, ayo yuk Bu, kita jajan." Bubu langsung bilang, "Ayo yuk jajan yuk." Akhirnya mereka ke warung terdekat ya kan adik-adik. Setelah mereka ke warung terdekat, terus mereka temennya Bubu bilang, "Kayaknya kalau kita beli es krim enak nih." Terus temennya lagi, yang satunya lagi temennya bilang, "Bu, kita beli ciki yuk Bu," katanya gitu. Terus udah gitu Bubu bilang, "Aduh, nanti kalau misalnya beli ciki sama es krim nanti saya bisa batuk," kata Bubu gitu. Tapi teman-temannya Bubu bilang apa? "Aduh, cuman satu kali kok Bu, itu mah nggak bikin batuk kalau cuman makan atau minum es krim satu kali."
Nah akhirnya Bubu lebih mendengarkan temannya Bubu. Akhirnya dia beli es krim dan juga beli ciki. Nah akhirnya Bubu makan es krimnya enak-enak, makan cikinya enak-enak. Sampai akhirnya Bubu sampai di rumah, tiba-tiba Bubu langsung Bubu langsung batuk adik-adik. Bubu langsung batuk. Akhirnya mamanya Bubu tanya sama Bubu, Bubu memang jajan apa? Dan akhirnya Bubu ngaku kalau misalnya Bubu jajan es dan jajan ciki. Nah karena Bubu ini nggak taat sama yang diomongin sama mamanya, maka Bubu jadi sakit adik-adik. Nah ternyata di tokoh Alkitab pun ada yang pertama kali dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Adik-adik mau tahu nggak siapa? Yuk kita lihat video berikut ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak.
Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, adik-adik, tadi kita udah lihat videonya ya tentang Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Dia padahal Tuhan sudah bilang bahwa jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Pohon yang di tengah-tengah taman itu tidak boleh dimakan. Tetapi ketika Hawa digoda sama ular, akhirnya dia makan buah tersebut. Setelah dia makan buah tersebut, dia bilang, enak nih. Ya, akhirnya dikasih ke Adam. Dan Adam pun memakan buah pohon yang dilarang oleh Allah. Ya kan adik-adik? Nah, pada saat itu, ketika mereka tidak taat kepada perintah Allah, mereka pun jatuh ke dalam dosa. Dan ini adalah dosa pertama kali manusia, adik-adik. Dosa itu maksudnya apa sih? Ketika kita tidak menaati perintah Allah, kita berbuat sesuatu yang mengecewakan hati Allah, itu namanya kita sudah berdosa, adik-adik. Ketika kita tidak menaati perintah Allah. Jadi Adam dan Hawa tidak menaati perintah Allah untuk tidak memakan buah pengetahuan tersebut. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik, Allah itu tidak suka sama dosa. Allah itu lebih senang kalau Adam dan Hawa menaati perintah Allah. Untuk itu apa konsekuensinya, adik-adik? Karena Adam dan Hawa sudah tidak taat kepada Allah, maka ada hukuman yang Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Bukan cuman hukumannya bukan cuman untuk Adam dan Hawa, tetapi juga kepada ular. Apa sih adik-adik hukuman yang Allah berikan kepada Adam? Hukuman yang Allah berikan kepada Adam dan kaumnya akan bersusah payah untuk mencari rezeki di tanah. Dan hukuman Allah kepada Hawa adalah Hawa dan kaumnya akan susah payah untuk mengandung dan melahirkan. Dan hukuman Allah kepada ular adalah sepanjang hidupnya ular akan berjalan menggunakan perutnya, adik-adik. Dan Adam dan Hawa pun diusir dari Taman Eden. Nah, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada perintah Allah, maka ada akibatnya. Akibatnya yaitu hukuman yang tadi. Sama seperti si Bubu tadi, adik-adik. Bubu tidak menaati perintah dari mamanya untuk tidak makan apa? Makan es krim dan tidak makan ciki. Akhirnya apa? Akhirnya Bubu sakit. Akhirnya batuk-batuk. Nah, ketika seperti itu juga kalau kita tidak menaati perintah dari Allah. Misalnya nih adik-adik, orang tua kita itu kan adalah wakil Tuhan di dunia ini, ya kan adik-adik. Makanya kadang-kadang mama suka bilang, ayo makan dulu, jangan kelamaan itu main game di HP atau nonton YouTube-nya sampai lupa makan. Ketika kita dibilangin kayak gitu, kadang-kadang kita suka, iya apa sih mama, orang masih mau main, tan dulu mah 5 menit lagi gitu ya. Sampainya 5 menit jadi 10 menit, 10 menit jadi 15 menit, jadi 20 menit, akhirnya kita terlambat makan dan perut kita bisa menjadi sakit. Atau misalnya kita tiap minggu ada 10 perintah Allah yang kita selalu ingat, yaitu ada perintah Allah jangan mencuri. Terus tiba-tiba kita ngambil pensil atau mengambil pulpen punya teman kita atau punya kakak atau punya saudara kita, apakah itu boleh tanpa izin? Tidak boleh, adik-adik. Itu namanya juga tidak taat terhadap perintah Allah. Atau misalnya mama sama papa udah bilang dari rumah, kamu harus jadi anak yang baik ya, di sekolah tidak boleh berantem. Tapi ketika kita di sekolah kita berantem, apakah itu juga menaati perintah Tuhan?
atau perintah dari orang tua kita? Tidak ya adik-adik. Nah, ketika itu kita harus taat kepada perintah Allah dan juga kita taat kepada omongan orang tua kita, karena orang tua kita juga adalah wakil Tuhan di dunia ini ya adik-adik ya. Nah, selain itu juga kita tapi harus tahu bahwa kita itu, Tuhan itu sayang banget sama kita adik-adik. Allah itu sayang banget sama kita sampai Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita bisa diselamatkan. Siapa itu? Betul, Tuhan Yesus. Melalui karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, kita sudah ditebus dari segala dosa-dosa kita. Tapi bukan berarti karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita boleh berbuat seenaknya, kita boleh berbuat dosa seenaknya. Bukan seperti itu. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, maka kita juga harus memperlihatkan kepada orang lain bahwa kita benar-benar segambar dan serupa dengan Allah. Kita harus berbuat yang baik, kita harus menaati perintah Allah. Karena balik lagi, Allah juga tidak suka kalau kita berdosa adik-adik. Ya adik-adik ya, jadi kita harus walaupun kita sudah ditebus dari segala dosa-dosa kita, tapi kita juga harus menjadi tetap anak yang baik, anak yang taat pada perintah Allah. Karena kan kita anak-anaknya Allah, masa iya anaknya Allah nggak mirip sama bapaknya? Ya kan adik-adik, jadi kita harus tetap berbuat seturut dengan perintah Allah adik-adik. Oke adik-adik, kita sama-sama belajar untuk menjadi anak Allah yang baik, yang menaati perintah Allah. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Nah kakak mau ingetin lagi nih adik-adik, kita karena kita tadi sudah belajar bahwa kita harus menaati perintah Allah, kita juga harus menaati semua peraturan-peraturan yang ada ya adik-adik. Kakak tetap mau mengingatkan, karena masih ada virus jahat di luar sana, jangan lupa untuk pakai masker kalau keluar rumah, dan juga jangan lupa cuci tangan, bersih-bersih kalau mau masuk ke dalam rumah. Dan jangan lupa untuk meningkatkan imun tubuh kita juga harus mau makan sayur dan buah-buahan. Oke adik-adik, kita semua sama-sama berdoa, sama-sama berharap bahwa keadaan bakal lebih baik lagi dari yang sekarang, sehingga kita juga bisa sekolah minggu tatap muka. Oke adik-adik, tapi untuk sekarang kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita tetap bisa beribadah walaupun masih di rumah saja. Oke adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena kami pada pagi hari ini sudah belajar untuk menaati perintah Tuhan, untuk menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat pada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas anugerah Tuhan kepada kami, sehingga Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, semuanya kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tolong supaya firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus menyertai, memelihara dan melindungi kami sepanjang minggu ini Bapa. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan yang baik, berikan sukacita, damai sejahtera kepada kami. Tuhan Yesus juga memberikan kami kepintaran dalam kami bersekolah Tuhan. Tuhan Yesus juga tolong, Tuhan Yesus tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami juga terhindar dari segala mara bahaya, orang-orang jahat dan juga kecelakaan ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang sakit Bapa. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang ilahi yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus saja, sehingga teman-teman kami dapat sembuh dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mohon ampun ya Bapa atas segala salah dan dosa kami yang banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.